Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya menghadirkan niat. Perlu diketahui, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepadamu serta segenap kaum muslimin, bahwa sepatutnya bagi siapa saja yang ingin melaksanakan ketaatan walaupun sedikit, agar ia menghadirkan niatnya, yaitu menjadikan maksud dan tujuan dari amalnya itu semata-mata untuk meraih ridho Allah. Dan hendaklah niatnya itu dihadirkan ketika amal itu sedang dikerjakan. Penghadiran niat ini berlaku untuk semua ibadah, baik sholat, zakat, puasa, haji, wudu, tayamum, iktikaf, sedekah, memenuhi berbagai kebutuhan, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memulai atau mendahului salam dan menjawabnya, mendoakan orang bersin, amar ma'ruf dan nahi mungkar, memenuhi undangan, menghadiri majelis ilmu dan majelis zikir, dan berkunjung ke tempat para ulama dan orang-orang baik, bukan untuk tujuan duniawi. Demikian juga dalam memberi nafkah kepada keluarga dan menjamu tamu, menghormati kerabat, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati orang-orang tersayang, teman-teman dan kerabat senasab, mengkaji ilmu, berdiskusi, mengulang pelajaran, mengajarkannya, mempelajarinya, membacanya, menulisnya, mengarang dan berfatwa, termasuk di dalamnya membantu saudara-saudara kaum muslimin, khususnya para pelajar, dan menolong mereka di dalamnya, juga dalam urusan pribadi mereka, serta memberikan semangat dan motivasi kepada mereka agar menuntut ilmu yang bermanfaat, memperingatkan mereka dari perbuatan bid'ah dan ahli bid'ah, memperingatkan mereka dari ilmu-ilmu yang berbahaya dan yang membahayakan lebih banyak daripada manfaatnya, dan perbuatan-perbuatan sejenis lainnya. Bahkan sudah sepatutnya ketika ia hendak makan, minum, atau tidur, hendaklah ia meniatkannya untuk memberi kekuatan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, atau untuk mengistirahatkan badan agar bisa tetap semangat dalam menjalankan ketaatan. Demikian juga ketika hendak melakukan hubungan badan dengan istrinya, hendaklah ia meniatkan untuk memenuhi hak istrinya, menghasilkan anak soleh yang kelak akan beribadah kepada Allah, serta menjaga diri dari melihat sesuatu yang diharamkan dan memikirkannya. Barang siapa yang terhalang dari niat tersebut dalam semua perbuatan ini, maka ia telah terhalang dari kebaikan yang banyak. Dan barang siapa yang diberi taufik untuk itu,
maka ia telah diberi keutamaan yang besar. Maka kami memohon kepada Allah yang maha hidup, yang maha mengurus makhluknya, maha tinggi lagi maha agung, pemilik keagungan dan kemuliaan, maha satu lagi maha esa, maha tunggal lagi maha kekal, yang tidak beranak dan diperanakan, dan yang tidak satu pun yang setara dengannya. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk itu dan untuk dapat melaksanakan semua amal kebaikan. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu an qala kuna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazal faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa sarakukum bil ujr rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah An-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, kami bersama Nabi dalam sebuah peperangan. Maka beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak menyusuri jalan pegunungan dan tidak melewati lembah bersama kalian. Namun mereka bersama-sama kalian mendapat pahala karena mereka terhalang oleh sakit. Dalam riwayat lain disebutkan mereka berserikat dengan kalian dalam pahala. Hadis riwayat Muslim. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, sesungguhnya ada kaum yang berada di belakang kita di Madinah. Mereka tidak melewati celah gunung dan lembah bersama kita. Namun mereka bersama kita mendapat pahala karena mereka terhalang oleh uzur. Wa an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allaha katabal hasanati was sayyi'at summa bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hama biha fa'amilaha katabahallahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati di'bin ila ad'apin kasirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala. Dia berfirman, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian menjelaskannya, barang siapa berniat mengerjakan kebaikan, tetapi dia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu ia mengerjakannya, Allah mencatatnya 10 sampai 700 kali kebaikan atau lebih banyak lagi. Jika ia berniat melakukan kejahatan, tetapi ia tidak mengerjakannya, Allah mencatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kejahatan lalu dia mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu panhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Hadisnya cukup panjang, tapi saya sebutkan maknanya saja. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berangkat bepergian 3 orang dari golongan orang-orang sebelum kalian, sehingga mereka terpaksa untuk menginap di sebuah gua. Kemudian mereka pun memasukinya, maka runtuhlah sebuah batu besar dari gunung, sehingga menutup pintu gua tersebut. Mereka berkata, sesungguhnya kalian tidak dapat keluar dari perangkap batu ini, kecuali kalian harus berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh kalian. Maka salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai 2 orang tua yang telah lanjut usianya. Aku tidak minum di sore hari, begitu juga aku tidak memberi minum keluarga dan budakku sebelum mereka berdua meminumnya. Pada suatu hari aku mencari kayu bakar di tempat jauh sehingga aku tidak kembali kecuali keduanya telah tidur. Kemudian aku peraskan susu untuk minum keduanya, namun ternyata keduanya telah tidur. Aku enggan membangunkan mereka berdua, khawatir mengganggu. Dan aku tidak memberi minum keluargaku dan budakku sebelum keduanya minum. Maka aku berdiam diri sedang gelas susu masih berada di tanganku untuk menunggu keduanya. Untuk menunggu keduanya bangun hingga waktu fajar, sedang anak-anakku menangis di bawah kedua kakiku karena lapar. Kemudian mereka bangun dan meminum susu tersebut
Ya Allah, jika aku melakukan itu semua karena mengharap keridhoan-Mu, bukakanlah batu besar ini untuk kami. Maka batu tersebut bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar. Orang yang kedua berkata, Ya Allah, sesungguhnya pamanku mempunyai anak perempuan. Dia orang yang paling aku cintai. Dalam riwayat lain disebutkan, aku begitu mencintainya, sebagaimana seorang laki-laki begitu mencintai wanita. Maka aku ingin berhubungan intim dengannya, namun dia menolaknya. Hingga datanglah musim paceklik. Dia mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar uang dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya kepadaku. Maka ia pun menyetujuinya. Ketika aku ingin melakukannya, dalam riwayat lain disebutkan, ketika aku duduk di antara kedua kakinya, dia berkata, Takutlah kamu kepada Allah, jangan engkau robek cincinku, kecuali dengan cara yang benar. Maka aku tinggalkan dia, sedangkan dia adalah orang yang paling aku cintai, dan aku relakan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua karena mengharap keridhoan-Mu, maka bukakanlah batu besar ini untuk kami. Maka batu tersebut bergeser sedikit, namun mereka juga belum bisa keluar. Orang yang ketiga berkata, Ya Allah, aku memperkerjakan beberapa orang pekerja. Semua aku beri upah kecuali satu orang. Dia tidak mengambil upahnya dan pergi. Maka aku kembangkan upahnya hingga menjadi banyak hartanya. Setelah beberapa lama dia mendatangiku dan berkata, Wahai Abdullah, bayarlah upahku kepadaku. Aku berkata, semua yang kamu lihat adalah dari upahmu, seperti unta, sapi, kambing, dan budak. Dia berkata, Wahai Abdullah, janganlah kamu mengejekku. Aku menjawab, aku tidak mengejekmu. Maka dia mengambil semua dan menggiringnya serta tidak meninggalkannya sedikit pun untukku. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua karena mengharap keridhoan-Mu, maka bukakanlah batu besar ini untuk kami. Maka batu tersebut bergeser sehingga mereka dapat keluar kemudian pergi. Mudah-mudahan niat kita, amal-amalan kita mendapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.